Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Wiranegara dengan NIM 2410511089. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan akhir sistem basis data pada sektor perbankan pada mata kuliah konsep basis data. Oke, langsung saja. Bab 1 ini perintah soalnya, di mana kita disuruh membuat sistem basis data untuk perbankan. Lanjut. Oke, yang pertama, ini ada ERD. Jadi di ERD ini ada 5 entitas dan atribut-atributnya. Ini entitas nih yang kotak, atribut yang bulat oval. Terus di sini terdapat beberapa relasi ya. Di sini ada 4 relasi yang di ketupat ini. Ya. Jadi yang pertama, nasabah mempunyai rekening. Jadi nasabah ini dia punya atribut nama, nomor telepon, ID nasabah, dan alamat. Dia memiliki relasi mempunyai terhadap entitas rekening, yang mana memiliki atribut saldo, ID nasabah, dan jenis rekening. Relasi ini mempunyai tipe one to many, yang artinya satu nasabah dapat memiliki banyak rekening, namun satu rekening hanya dapat dimiliki oleh satu nasabah. Yang kedua, nasabah melakukan transaksi. Jadi entitas nasabah itu juga punya relasi melakukan terhadap entitas transaksi. Yang mana entitas transaksi ini memiliki ID transaksi, jumlah, tanggal, nomor rekening, dan jenis transaksi. Relasi ini adalah relasi one to many, yang artinya satu nasabah dapat melakukan banyak transaksi, namun satu transaksi hanya dapat dilakukan oleh satu nasabah. Yang ketiga, bank memiliki nasabah. Nah, entitas bank itu punya atribut kode bank, kotak, dan nama. Mempunyai relasi memiliki terhadap entitas nasabah. Relasi ini adalah relasi one to many, yang artinya satu bank dapat memiliki banyak nasabah, namun hanya satu nasabah yang dapat memiliki aktivitas di satu bank. Meskipun nasabah memiliki rekening di bank lain, namun segala aktivitas perbankan yang dilakukan di rekening bank lain sudah berada di luar lingkup relasi. Oke, lanjut. Di sini bagian kedua itu kita mulai merancang sistem basis data dengan membuat database, ya, create database DB Bank. Setelah itu, setelah kita memakai database-nya use DB Bank, di sini kita langsung membuat tabel. Yang pertama, kita membuat tabel data nasabah dengan query create table. Setelah itu tabel nasabah ini dia berisi ID nasabah, tipe datanya integer, terus ini yang menjadi primary key, dan dia memiliki auto increment. Auto increment ini artinya setiap kita memasukkan data nasabah baru, kita tidak perlu memasukkan ID nasabah, jadi dia nanti otomatis nambah sendiri gitu, mengikuti yang sebelumnya. Misal yang di atasnya nih kita ada 5 nasabah, terus mau nambahin lagi, kita cukup masukkan nama saja, alamat, dan nomor telepon, nanti ID-nya ngikutin jadi 6. Nah, seperti itu. Terus ini ada nama, tipe datanya varchar 100 karakter, alamat varchar 100 karakter, nomor telepon pakai varchar juga 20 karakter. Nah, terus tabel kedua, tabel data rekening. Di sini ada nomor rekening, norek, tipe datanya varchar 20 karakter. Jadi ini sebagai primary key-nya. Setelah itu ada nasabah, ID nasabah, tipe data integer, ada jenis rekening, tipe datanya varchar, dia 20 karakter ya maksimal. Terus ada saldo tipe datanya desimal. 20 karakter, 2 angka belakang koma. Habis itu ini foreign key, ini dia terhubung dengan data nasabah, ID nasabah. Jadi sama-sama ada ya ID nasabah di kedua tabel. Jadi kita menghubungkannya menggunakan foreign key. Setelah itu tabel ketiga, data transaksi. Di sini ada ID transaksi
dengan tipe data integer, auto increment sama kayak tadi, auto increment otomatis nambah, dan dia sebagai primary key. Setelah itu ada nomor rekening, tipe data varchar 20 karakter batasnya. Terus jenis transaksi varchar 20 karakter. Tanggal dia menggunakan tipe data datetime. Jadi selain tanggal dia ada waktu pasnya seperti jam keberapa, menit keberapa, detik keberapa. Terus jumlah dia menggunakan tipe data desimal. Foreign key. Nah, ini foreign key kita menghubungkan dengan tabel data rekening. Dengan nomor rekening ini. Jadi kita menghubungkan menggunakan foreign key karena agar terhubung. Terus ya, lanjut. Di sini ada yang ketiga, menginput data. Nah, di sini kita memasukkan data ke dalam tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, cukup random saja. Jadi ini kita menggunakan query insert into data nasabah. Terus ini yang mau dimasukin tadi apa aja, values. Ini values-nya. Untuk satu kali masukin mau banyak data itu cukup pakai koma saja. Nanti yang di ujung dikasih titik koma. Dan lupa untuk kayak gini, kalimat pakai tanda petik agar tidak error. Oke. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Siap. Ya, saya lanjutkan dari rekan saya yang sebelumnya itu Saudara Surya. Jadi perkenalkan, nama saya Raymond Devia Nathaniel dengan NIM 241051179. Saya akan melanjutkan pada poin 2.4, yaitu menerapkan fungsi agregat. Pada bagian ini, kita akan menggunakan fungsi-fungsi agregat pada SQL seperti sum, count, average, min, and max. Fungsi ini membantu kita untuk melakukan analisis data dalam tabel dan juga memudahkan kita dalam melihat apa yang kita inginkan pada database tersebut. Pada bagian A yaitu fungsi sum. Apa sih fungsi sum? Fungsi sum itu menghitung total nilai, seperti sum, hitunglah sum pada 1, 2, dan 3. Itu adalah penjumlahan dari 1, 2, dan 3, yaitu 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6. Oke, misalnya jumlah saldo pada seluruh nasabah. Seperti pada ini, select sum saldo as jumlah saldo nasabah, yaitu membuat tabel yang berjudul jumlah saldo nasabah dari data rekening. Jadi kita menjumlahkan saldo nasabah dari tabel data rekening sehingga mendapatkan angka berikut ini, yaitu menggunakan fungsi sum untuk menghitung jumlah saldo seluruh nasabah. Berikutnya adalah fungsi count. Fungsi count adalah menghitung banyaknya data. Misalnya berapa rekening yang ada di dalam setiap jenis rekening. Tadi kan kita sudah membahas sum. Sum itu total jumlah dari nilai. Beda dengan dari count, yaitu menghitung jumlah banyak data. Jadi berapa banyak data sih yang ada di dalam database ataupun table berikut. Pada contoh kali ini kita akan menggunakan count untuk menghitung banyak rekening di setiap jenis rekening, tabungan dan giro. Pada sintaks yang ditampilkan yaitu select count all as jumlah jenis rekening. Jenis underscore rekening dari data rekening group by jenis rekening, yang artinya adalah berapa banyak data dari data rekening dibuat pada tabel jumlah jenis rekening dan jenis underscore rekening. Kita menggunakan count itu untuk menghitung banyak rekening di setiap jenis rekening pada tabungan dan giro. Selanjutnya adalah fungsi average, yaitu menghitung rata-rata, seperti rata-rata saldo untuk rekening jenis tabungan. Average itu
digunakan untuk menghitung rata-rata saldo pada rekening dengan jenis rekening tabungan. Dengan sintaks berikut ini yaitu select average saldo as rata-rata saldo from data rekening where jenis underscore rekening sama dengan tabungan, yaitu dengan arti yaitu menampilkan rata-rata saldo di pada tabel rata-rata saldo dari data rekening di mana jenis rekening tersebut adalah tabungan. Jadi merata-ratakan data saldo di mana jenis rekening itu tabungan. Selanjutnya adalah fungsi min, mencari nilai terkecil. Misalnya saldo terendah di semua rekening. Pada sintaks berikut ini yaitu select min saldo as saldo terendah dari data rekening. Kemudian keluarlah tabel saldo terendah yang berjumlah 765.000 dengan artian bahwa menampilkan saldo terkecil dari data rekening yang ditampilkan pada tabel saldo terendah yang bernilai 765.000 menggunakan min untuk mencari saldo terendah. Kemudian adalah fungsi max ataupun maksimum maksimal, mencari nilai terbesar seperti kebalikan dari fungsi min, seperti saldo tertinggi. Pada sintaks yang diberikan yaitu select max saldo as saldo tertinggi from data underscore rekening. Jangan lupa titik koma. Yaitu mencari saldo yang paling tinggi dari table data underscore rekening. Yaitu berjumlah sekian, 35 sekian, belum tahu. Yaitu apa sih maksud dari sintaks tersebut adalah menampilkan maksimum saldo yang akan ditampilkan pada tabel saldo tertinggi dari tabel data underscore rekening. Kemudian adalah poin 2.4.2, penerapan pada tabel data transaksi. Selanjutnya adalah menerapkan join. Poin 2.5. Sintaks yang terdapat dalam SQL yang digunakan untuk menghubungkan baris dari dua atau lebih tabel berdasarkan kolom yang terkait antar tabel-tabel tersebut memiliki tujuan yaitu mengambil data yang tersebar di beberapa tabel dengan membuat hubungan antara kolom-kolom yang sesuai. Pada pertama yaitu inner join. Apa sih fungsi dari inner join? Yaitu mengambil data yang cocok dari kedua tabel, menggabungkan data rekening dan data nasabah pada case base yang kita kerjakan pada hari ini dan menampilkan nomor rekening, nama, dan saldo dan diurutkan berdasarkan nomor rekening. Berikut adalah sintaksnya, yaitu select data underscore rekening dot norec data underscore nama data underscore nasabah dot nama data underscore rekening dot saldo from data rekening. Inner join data underscore nasabah on data rekening dot id underscore nasabah sama dengan data nasabah dot id nasabah order by norec ascendant. Terus apa sih maksud dari inner join sintaks tersebut adalah menampilkan data rekening pada norec, data nasabah pada nama, data rekening pada saldo dari data rekening. Menggunakan fungsi inner join untuk menggabungkan data yang cocok pada kedua tabel tersebut. Kemudian adalah left outer join. Left outer join adalah mengambil semua data dari tabel kiri dan data yang cocok dari tabel kanan. Jika tidak ada kecocokan, maka hasilnya nol atau kosong. Pada case base yang diberikan adalah untuk mengembalikan semua baris dari tabel kiri yaitu data rekening. Jika tidak ada kecocokan di tabel kanan yaitu data transaksi akan menampilkan nol. Yang bertujuan untuk menampilkan nasabah yang belum pernah melakukan transaksi, yakni yang memiliki nilai nol. Seperti pada sintaksnya yaitu select
rekening.norek, rekening jenis underscore rekening, dan rekening saldo. From data underscore rekening. Left join data underscore transaksi on rekening.norek sama dengan t.norek, yaitu menampilkan dari rekening norek, rekening jenis rekening, dan rekening dari saldo, membuahkan hasil pada cash base yang kami kerjakan saat ini. Kemudian adalah right outer join. Right outer join adalah sebaliknya dari left join. Itu pada cash base itu hari ini, yaitu mengembalikan semua baris dari tabel kanan, yaitu data rekening. Jika tidak ada kecocokan di tabel kiri, yaitu data nasabah, akan menampilkan 0. Bertujuan untuk melihat kepemilikan rekening berdasarkan nama nasabah beserta informasi saldo beserta tipe rekening. Sintaksnya yaitu select n.id underscore nasabah, n.nama, r.norek, r.jenis underscore rekening, r.saldo, from data nasabah, n. Right join data rekening, r on n.id underscore nasabah sama dengan r.id underscore nasabah, dan jangan lupa titik koma. Menampilkan hasil sebagai berikut. Oke. Selanjutnya adalah full join. Menggabungkan left dan right join untuk menampilkan semua data dari kedua tabel. Pada case base yang dibahas pada hari ini, yaitu left join menampilkan semua nasabah termasuk nasabah tanpa rekening, yaitu kolom dari data rekening akan 0. Right join menampilkan semua rekening termasuk rekening tanpa nasabah terkait, yaitu kolom dari data nasabah akan 0. Union menggabungkan hasil dari left join dan right join, menghindari duplikasi data. Apa sih fungsi dari full join pada case base hari ini? Yaitu bertujuan untuk memastikan semua data dari kedua tabel terlihat, dan untuk mencari data yang tidak memiliki pasangan di tabel lain. Dengan sintaks yang menggabungkan dari left join, union, dan right join, yaitu select n.id nasabah, n.nama, r.norek, r.jenis underscore rekening, r.saldo, from data nasabah. Left join data rekening on n.id nasabah, r.id nasabah, union. Select n.id nasabah, n.nama, r.norek, r.jenis rekening, r.saldo, from data nasabah menggunakan fungsi right join. Selanjutnya adalah table view atau membuat table view. View adalah objek virtual dalam basis data yang dianggap sebagai tabel tersimpan yang dihasilkan dari query select. Jadi perbedaan dari table dan select yaitu table itu lebih berguna pada data-data yang besar. Jika kita membuat table view, akan disimpan selanjutnya. Jika contohnya select all dari data nasabah, itu kan kalau di sintaks aslinya itu kalau kita menutup aplikasinya akan hilang juga. Kalau di view akan tersimpan dan bisa dicek kembali. Pada pertama yaitu view rekening di bawah 50 juta. Dengan sintaks create view nasabah as select data underscore rekening.norek, data underscore nama, data rekening.saldo, from data rekening. Inner join data nasabah on data rekening.id nasabah sama dengan data nasabah.id nasabah, where saldo di bawah 50 juta. Order by norek ascended. Jangan lupa titik koma. Query ini mengambil nama nasabah dan saldo mereka dengan mencocokkan ID nasabah di kedua tabel, baris kedua, dan seterusnya. Itu fungsinya itu adalah membuat view dari nasabah dengan saldo di bawah 50 juta dan memudahkan query subset rekening tertentu pada hasil yang tertampil di sini.
Kemudian adalah view rekening di atas 50 juta. Dengan sintaks create view nasabah 2 as select data rekening.norec, data rekening.saldo from data rekening. Inner join data nasabah on data rekening.id nasabah sama dengan data nasabah.id nasabah. Where saldo lebih dari 50 juta. Order by Norec SNN. Jangan lupa titik koma. Yaitu membuat view dari nasabah dengan saldo di atas 50 juta dan memudahkan query subset rekening tertentu dengan hasil sebagai berikut. Kemudian yang terakhir adalah view dengan detail transaksi. Dengan sintaks create view transaksi x select data transaksi.id transaksi, data transaksi.norec, data rekening.id nasabah, data rekening.jenis rekening, data transaksi.jenis transaksi, data transaksi.tunggal, data transaksi.jumlah, from data transaksi, right outer join, data rekening on data transaksi.norec sama dengan data rekening.norec, where data transaksi.id transaksi is not null. Yaitu berfungsi untuk membuat view untuk memberikan detail dari proses transaksi yang dilakukan dengan hasil berikut ini. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh partner saya berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudin dengan NIM 2410 24110511091. Oke, saya akan melanjutkan pemaparan laporan akhir UAS konsep basis data dari teman saya sebelumnya. Oke, selanjutnya ada subquery. Jadi sebelum menjelaskannya, saya akan menjelaskan subquery terlebih dahulu. Subquery itu merupakan query lain yang berada dalam query SQL. Jadi konsepnya itu seperti query dalam query. Langsung saja ke penerapan pada database ini. Di sini ada penerapan pertama, yakni pada transaksi store. Di sini saya menggunakan select all from data transaksi, di mana jenis transaksi in. Nah, di sini adalah subquery-nya, di mana di dalam kurung ini ada query select jenis transaksi from data transaksi where jenis transaksi sama dengan store, yang di mana query ini akan mengambil data jenis transaksi yang memiliki jenis transaksi store. Oke, kemudian selanjutnya query yang di luar ini, yang select all from data transaksi, akan mengeksekusi query yang di dalamnya juga. Dan hasilnya seperti ini, menampilkan data transaksi yang memiliki jenis transaksi store. Kemudian ada data rekening, kemudian ada rekening tabungan. Di sini sebenarnya sama. Ini kita menggunakan jenis rekening tabungan. Sama seperti yang tadi, maka hasilnya akan mengeluarkan seluruh data dari tabel data rekening, di mana jenis transaksinya merupakan tabungan. Kemudian di sini ada rekening dengan saldo di atas 10 juta. Nah, di sini select all from data rekening, di mana saldonya itu lebih dari any. Dan any di sini diisi dengan subquery select saldo from data rekening, di mana saldo itu lebih dari 10 juta, untuk mengambil data saldo dari tabel data rekening, di mana saldonya itu 10 juta. Kemudian query yang di luar ini, select all from data rekening, akan dieksekut. Kemudian menampilkan hasil seperti berikut ini, yang di mana saldo nasabah lebih dari 10 juta. Kemudian kita masuk ke membuat user baru dan mengorganisasi akses dengan fitur dengan query grant. Di sini pertama-tama kita akan membuat user database administrator. Database administrator ini diberikan akses penuh ke semua database di server, yang dimana ini di device yang kami gunakan.
Dari banyaknya aktivitas yang dapat dilakukan, ada 4 contoh aktivitas yang dapat dilakukan oleh seorang database administrator. Oke, sebelum lanjut, saya mau jelasin dulu kalau pembuatan user ini menggunakan query create user, di mana ini nama usernya, add, ini nama servernya, identified ini passwordnya, yaitu admin 01. Kemudian saya memberikan akses penuh kepada user admin dengan cara menggunakan query grant all privilege on ini seluruh kepada admin at localhost. Oke. Dan kini user admin memiliki akses penuh ke seluruh database dan dapat menjalankan query apapun. Oke. Di sini ada 4 aktivitas yang kami contohkan, kami lakukan juga. Di sini ada query select, yang dimana memilih transaksi dengan jenis transaksi tarik. Karena jenis transaksi kan sebelumnya ada 2, yakni transaksi store dan tarik. Kami mengambil data dari tabel transaksi, yang dimana jenis transaksinya itu tarik, menghasilkan data transaksi yang berjenis transaksi tarik. Kemudian seorang user admin juga dapat membuat tabel baru. Di sini kami membuat tabel data karyawan dengan menggunakan query create table, yang dimana atributnya ada ID karyawan sebagai primary key, nama, jabatan, dan nomor telepon. Kemudian seorang database administrator juga bisa melakukan query insert into. Di sini kami memasukkan data ke tabel yang baru saja dibuat, yakni data karyawan. Ya, ada 5 karyawan di sini dengan nama, jabatan, dan nomor teleponnya. Kemudian seorang database administrator juga dapat membuat user baru dengan menggunakan query create user. Di sini kami menggunakan query tersebut untuk membuat user manager yang dengan create user manager at localhost identified by password manager. Oke. Kemudian selanjutnya membuat user manager bank, yang dimana sebelumnya sudah dibuat ya oleh user admin. Sini saya mencontohkannya lagi. Create user manager at localhost identified by passwordnya. Kemudian kita memberikan izin untuk melakukan query select kepada manager. Jadi user baru manager ini hanya diberikan akses untuk melakukan query select saja. Adapun 3 aktivitas yang biasanya dilakukan oleh manajer menggunakan query select antara lain untuk memantau jumlah saldo yang dikelola oleh satu cabang. Misalnya manajer ingin memantau berapa banyak saldo yang ada di cabang yang dia kelola. Dia bisa menggunakan select sum saldo as total saldo cabang from data rekening dan menghasilkan jumlah saldo keseluruhan. Kemudian seorang manajer juga ingin melihat rata-rata nominal transaksi yang dilakukan nasabah setiap harinya. Untuk itu, seorang manajer bisa menggunakan select date ini untuk mengambil tanggal, t.tanggal, as tanggal. Ini tanggal didapat dari tabel transaksi. Count t.id ini menghitung ada berapa banyak ID transaksi yang dilakukan oleh nasabah sebagai jumlah transaksi. Kemudian menggunakan fungsi aggregate average atau rata-rata untuk menghitung jumlah transaksi yang dilakukan setiap harinya sebagai rata-rata nominal. Kemudian ini diambil dari data transaksi sebagai T. Kemudian di grup secara data untuk mengambil data per harinya. Kemudian di order by tanggal secara descending, lalu dari Z to A, dari besar ke kecil. Sini dapat terlihat jumlah transaksi setiap harinya dan berapa rata-rata nominalnya. Misalnya di tanggal 29 Mei ada satu transaksi dengan nominal
1 juta, dan seterusnya. Kemudian manajer bank juga menggunakan select untuk melihat data karyawan. Misalnya, seorang manajer ingin melihat data karyawan yang memiliki jabatan sebagai teller. Nah, maka dia dapat menggunakan select all from data karyawan where di mana jabatan itu sama dengan teller. Di sini terlihat ada 2 data yang ditampilkan, yakni Anita dan Tasya sebagai teller di bank tersebut. Kemudian selanjutnya adalah user teller. Kami membuat user teller juga sama menggunakan query create user teller at localhost identified by password dari user teller. Kemudian kami memberikan izin akses hanya untuk menggunakan select, insert, update, dan update kepada teller tersebut, pada pegawai teller. Berikut ada 3 contoh aktivitas yang biasa dilakukan oleh teller. Misalnya, teller ingin mencari informasi detail dari satu nasabah yang berdasarkan nomor rekeningnya. Seorang teller bisa menggunakan query select, di mana select r.norec, ini R merujuk kepada data rekening, di mana mengambil data norec atau nomor rekening, dan n.nama, ini n merujuk pada data nasabah dengan mengambil data nama. Kemudian ada R jenis rekening untuk mengambil data jenis rekening, dan R saldo untuk mengambil data saldonya. From data rekening sebagai R, inner join menggabungkan tabel data nasabah dengan data rekening, sehingga dihasilkan join antara data nasabah dengan data rekening, yang dimana di-join menggunakan ID nasabah di rekening dan ID nasabah di nasabah. Maksudnya di data rekening dan di data nasabah. Yang dimana data rekening noreknya ini adalah nomor rekening yang ingin dicari oleh teller, yakni 241091180, dan hasilnya adalah nasabah dengan nomor rekening ini, dengan nama ini, dengan jenis rekening ini, dan segini saldonya. Kemudian seorang teller juga bisa menggunakan query insert, misalnya untuk mencatat transaksi baru. Misalnya ada nasabah yang ingin melakukan transaksi baru, seorang teller bisa melakukan update kepada data transaksi dengan menggunakan insert into. Seperti yang ada di sini, insert into data transaksi, norec jenis rekening, jenis transaksi, tanggal, dan jumlahnya seperti berikut, dan hasilnya akan tersimpan di tabel data transaksi. Kemudian seorang teller juga bisa mengupdate saldo nasabah dengan menggunakan query update. Di sini update data rekening, set saldo sama dengan saldo dikurang ini 50.000 adalah karena tadi sebelumnya nasabah sudah melakukan transaksi penarikan sebesar 50.000, maka saldo dikurang 50.000, yang dimana nomor rekeningnya sesuai dengan rekening nasabah yang ingin diubah, yang diupdate saldonya. Di sini berhasil dengan satu row yang ditemukan dan diubah, dan satu row yang diubah. Kemudian kami juga membuat user customer service, di mana customer service ini diberikan izin akses hanya untuk menggunakan select, insert, dan update. Nah, untuk aktivitas yang dapat dilakukan oleh customer service, berikut contohnya. Di sini ada query select, yang dimana seorang customer service bisa melihat informasi detail dari nasabah dengan menggunakan select n.id nasabah, ini merujuk kepada tabel data nasabah, kemudian n.nama sama merujuk pada data nasabah, dan n alamat merujuk pada data nasabah pula, serta nomor teleponnya juga. Kemudian dari data rekening diambil jenis rekening dan banyak saldonya. From data nasabah sebagai add, di left join data rekening R on
n.id nasabah sama dengan r.id nasabah. Di sini table data rekening dan data nasabah di left join pada menggunakan ID nasabah pada kedua table. Di mana data rekening norek ini diambil nomor rekening yang diinginkan. Misalnya ada seorang nasabah dengan rekening 000100540 ingin diperiksa dulu informasi detailnya sebelum melakukan pelayanan lebih lanjut. Otomatis keluar hasilnya dengan ID nasabah 4, nama Budi, alamat, nomor telepon, jenis rekening, dan jumlah saldonya. Kemudian aktivitas selanjutnya ada insert. Di sini seorang customer service bisa mencatat pembukaan rekening baru. Misalnya ada seorang nasabah baru yang ingin melakukan pembukaan rekening. Seorang customer service bisa menggunakan query insert into data rekening, norek, ID nasabah, jenis transaksi, dan saldonya. Di sini berikut adalah datanya. Ada data norek, data ID nasabah, jenis rekeningnya, dan saldonya. Kemudian ada seorang customer service juga bisa menggunakan query update untuk memperbarui data nasabah. Misalnya ada nasabah yang alamatnya berpindah. Seperti pada contoh, update data nasabah, set alamat menjadi Jalan Afrika nomor 65, di mana ID nasabahnya itu 4. Otomatis berubah dan berhasil. Kemudian kami juga membuat user nasabah. User nasabah ini hanya diberikan akses untuk menggunakan query select. Di sini ada 3 contoh aktivitas yang bisa dilakukan nasabah dengan query select. Yang pertama untuk mengecek info saldo dengan select saldo from data rekening, di mana noreknya adalah nomor rekening dari nasabah itu. Kemudian untuk mengecek riwayat transaksi dengan menggunakan select ID transaksi, jenis transaksi, tanggal, jumlah dari data transaksi, di mana nomor rekeningnya sekian, dan order by, dan diurutkan tanggalnya secara descending. Kemudian seorang nasabah juga bisa mengecek mutasi rekening dalam periode tertentu, misalnya dalam dari tanggal 18 September sampai tanggal 24 September dengan menggunakan select ID transaksi, jenis transaksi, tanggal, dan jumlah dari table data transaksi, di mana nomor rekeningnya sekian dan tanggalnya itu antara 18 September hingga 24 September 2024, dan diurutkan secara tanggal, diurutkan berdasarkan tanggal secara ascending. Oke. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam mengerjakan tugas UAS konsep basis data. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.